Puji Tuhan, selamat pagi Jemaat GPD Situbondo. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam sarapan firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik bagi kita semuanya dan kasih Tuhan Yesus selalu melimpah dalam hidup kita melalui hal-hal yang kita terima dalam hidup kita. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan tentang kasih yang sempurna. Ya Bapak Saudara ya. Puji Tuhan bahwa kita melihat situasi dan kondisi hari-hari ini. Kalau beberapa waktu lamanya saya berbicara dengan istri saya bahwa kehidupan hari-hari ini, bahwa manusia itu banyak dituntut dengan suatu keadaan bagaimana mereka harus berpenampilan baik, berpenampilan sempurna, dan hal ini terlihat dari banyaknya hari-hari ini bahwa orang-orang yang tertangkap oleh kasus-kasus korupsi di Jakarta, Ibu Saudara ya. Dan terakhir adalah seorang wanita yang sangat muda sekali, yang berumur 24 tahun, sudah tertangkap oleh kasus korupsi oleh KPK. Nah, saya bercerita dengan istri bahwa mungkin orang ini melakukan karena dia harus menyesuaikan lingkungan dengan kehidupan sosialitanya dia ya, dan kehidupan kemewahannya dia. Tetapi pagi hari ini saya ingin membawa kita semuanya untuk kita melihat bahwa sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita tidak perlu seperti itu ya Bapak Saudara, bahwa kita harus memiliki hal yang lain karena kita sudah memiliki kasih yang sempurna yang Tuhan sudah tunjukkan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui kematian yang di atas kayu salib. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kasih sempurna sehingga kita boleh keselamatan, penebusan dosa, itu semua karena kasih yang tak bersyarat yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Seperti yang terdapat di dalam Roma, saya bacakan sedikit saja. Roma Roma 4 ya Bapak Saudara, Roma 4. Sebentar. Roma 3 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ayat 22, yaitu kebenaran Allah karena iman dan Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan karena semua telah berbuat dosa dan semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 23, Roma 3:23 saya tekan lagi, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Puji Tuhan, sebenarnya kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih dari Tuhan Yesus, kita telah diselamatkan. Karena kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, kita boleh memperoleh kehidupan kekal. Puji Tuhan. Kita tidak perlu merasa dihargai. Kita tidak perlu merasa kita memiliki sesuatu yang membuat kita tenang, membuat kita merasa kita itu happy ya Bapak Saudara, karena kita dihargai orang lain dengan perbuatan yang seperti saya sampaikan tadi. Mungkin kita harus mengupdate apa barang-barang yang kita miliki supaya kita dihargai dengan kemewahan kita miliki, ataupun di media sosial kita harus mengupdate terus dengan status-status kita, apa yang kita punya ya. Tetapi mari pagi hari ini bahwa kita dihargai bukan karena apa yang kita miliki. Kita dicintai Tuhan Yesus dan kita harus berbangga. Kita memiliki jati diri kita bukan karena hal-hal yang kita miliki ya Bapak Saudara. Tetapi pagi hari ini saya menekankan bahwa karena kasih yang sempurna, karena kasih yang dari Tuhan Yesus, maka kita itu memiliki jati diri kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan,
kita akan membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 saya baca. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Puji Tuhan, semua itu karena kasih Tuhan, semua itu karena kasih Allah. Dikatakan bahwa kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Ia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya di dalamnya kita beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, ayat yang ke-10 juga ditekankan kembali, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai dosa atas kehidupan kita. Puji Tuhan, bahwa diri kita dianggap sempurna, tadi seperti yang saya katakan, bukan karena apa yang kita miliki, apa yang kita tampilkan, dan apa yang kita bawa, dan bukan apa yang dilihat orang. Tetapi diri kita dilihat sempurna di saat kita mengalami kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kasih Kristus ada di dalam hidup kita, disitulah kita akan merasakan bahwa kesempurnaan, merasakan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti di ayat ke-18 ini dikatakan bahwa 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mungkin keadaan kita secara jasmani, secara duniawi, keadaan kita pas-pasan saja, Ibu Saudara ya. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita tidak perlu takut, karena di dalam kasih itu adalah kesempurnaan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, dan sebab ketakutan itu mengandung hukum, barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kalau kita masih memiliki rasa minder, kita masih memiliki rasa takut, kita tidak dihargai, atau kita memiliki kekurangan di dalam hidup kita, sehingga kita merasa bahwa itu sangat menjatuhkan kita di saat kita ketemu dengan relasi teman-teman kita, maka kita harus menghilangkan itu semua. Karena bahwa di dalam kasih yang sempurna, di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti 1 Yohanes 4 ayat ke-18, katakan kita tidak perlu takut, karena kasih itu yang menyempurnakan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak perlu merasa tidak layak diri, tidak perlu khawatir, dan tidak perlu merasa gelisah untuk hari-hari depan, karena kasih itu adalah yang menyempurnakan bagi kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Di dalam 1 Korintus, Bapak Saudara ya, ini adalah di sini pasal kasih istilahnya, karena semua ini ada tentang kata-kata kasih. 1 Korintus 13, di situ sampai ayat yang ke-13 kita sudah tahu dan kita sudah sering kali membaca, dan tidak perlu saya bacakan semuanya. Di situ dikatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Dan ayat-ayat selanjutnya, ayat 2, ayat 3, ayat 4, di sana dikatakan sekalipun kita memiliki dunia ini, sekalipun kita berbuat baik, sekalipun kita memberi, dan sekalipun kita bernubuat, kita melayani, dan semuanya, tetapi kalau kita tidak mengalami kasih Kristus, dan kasih Kristus itu tidak ada di dalam kehidupan kita, bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Bapak Ibu Saudara bisa membaca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-13. Di sana
akan dijelaskan dengan detail dan bagaimana kasih itu adalah yang terutama, kasih itu adalah yang terbesar di dalam kehidupan kita, karena kasih itu adalah kekal. Puji Tuhan, saya mendapatkan sebuah kata-kata yang bagus dari film yang saya melihat sebuah film, dikatakan bahwa untuk mencintai ketidaksempurnaan, maka kita membutuhkan kasih yang sempurna. Dan selanjutnya, bahwa kasih kita memang tidak sempurna, tapi kasih Yesus itu adalah menyempurnakan kehidupan kita. Puji Tuhan, kalau pada hari Minggu tanggal 30, Bapak Gembala setelah menyampaikan firman Tuhan menyanyikan sebuah lagu yaitu tentang kasih, yaitu lagu itu yang berjudul adalah Kasih Allah Melingkupi Saya. Liriknya di sana mengatakan bahwa kasih Allah itu melingkupi saya selama-lamanya. Di dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu menolong saya. Pujian ini sangat memberkati saya sebagai saudara ya. Dan bait yang kedua, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus yang mengangkat aku dan menghibur aku dan menggerakkanku. Yang terakhir, ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus yang mengangkat aku, layani Tuhan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh, bahwa kasih Kristus itulah yang menguatkan kita, kasih Kristus itulah yang menyatukan kita. Puji Tuhan, hari ini kita lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini akan kita lewati dengan kasih yang akan kita alami di dalam Tuhan Yesus, sehingga tidak ada embel-embel apa lagi yang harus kita bawa-bawa supaya kita lihat lebih dihargai, lihat lebih sempurna, tetapi cukup kasih Kristus itu saja yang kita alami, itu yang menyempurnakan kehidupan kita. Dan tidak ada kata-kata lagi yang tidak layak. Kita harus menutupi diri kita, bertopeng dengan keuangan kita, bertopeng dengan apa yang kita miliki. Kita tidak perlu itu lagi, tetapi mulai hari ini, saat pagi hari ini, bahwa kasih Tuhan Yesus kita alami. Puji Tuhan, saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara boleh mengalami kasih Kristus itu, dan dimanapun kita berada, Tuhan Yesus pun akan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.